Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guru pondok pesantren di Kabupaten Maros ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati. Sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan di Kabupaten Sinjai. Satu pelajar tewas di lokasi kejadian. Tiang besi penyangga jaring lapangan golf di Makassar menimpa belasan rumah warga hingga rusak parah. Hujan deras dan angin kencang merobohkan tiang besi penyangga jaring lapangan golf di Makassar. Belasan rumah di sekitar lokasi yang tertimpa rangkaian besi tersebut rusak parah. Inilah kondisi permukiman di Jalan Manunggal, Tamalate, Makassar usai insiden robohnya tiang besi penyangga jaring lapangan golf mini. Rangkaian besi tersebut ambruk akibat diterjang hujan deras dan angin kencang hingga menimpa 15 rumah. Warga sempat kaget saat mendengar suara dentuman keras hingga berhamburan keluar rumah. Tak lama berselang, sejumlah tiang besi berjatuhan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Pihak pengelola lapangan golf mini sudah mendata seluruh rumah yang terdampak dan berjanji untuk bertanggung jawab. Keluar kok semua, keluar. Begitu, jadi kita semua panik nih. Pas jatuh runtuhan dalam rumah kayak ini yang jatuh runtuhan. Pas jatuhnya saya kira gempa. Padahal ini yang jatuh. Tapi rumah tidak kena, Bu? Itu. Oh, kena juga dia. Apa yang rusak rumah tadi, Bu? Yang rusak. Bagian atap. Seng-seng itu. Sementara itu di Kabupaten Maros, sebuah pohon besar di Jalan Trans Sulawesi tumbang setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Akibat peristiwa yang terjadi Kamis sore lalu, satu kendaraan kontainer yang melintas tertimpa pohon. Beruntung, sopir hanya mengalami luka ringan. Badan pohon yang tumbang juga menutup akses jalan Poros Maros Makassar hingga mengakibatkan kemacetan. Tadi proses pembukaannya kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Sempat tapi tidak mengalami kerusakan. Ada kerusakan, Pak? Hanya kerusakan kecil. Dan itu dipermasakan oleh pengemudi. Kondisi sopirnya sendiri gimana, Pak? Petugas mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati selama berkendara, utamanya saat hujan dan angin kencang terjadi. Raisa Abu melaporkan dari Makassar dan Kabupaten Maros. Tim pengendalian inflasi daerah Kota Palopo melakukan sidak ke sejumlah gudang milik distributor minyak goreng. Kegiatan ini untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 2 pekan jelang perayaan Natal, tim pengendalian inflasi daerah Kota Palopo melakukan sidak di sejumlah gudang distribusi minyak goreng yang berada di Kota Palopo. Dalam kegiatan sidak yang digelar Sabtu siang di salah satu gudang, tim menemukan pasokan stok minyak goreng kemasan relatif cukup untuk 2 bulan ke depan. Namun petugas juga menemukan sejumlah produk makanan kadaluarsa masih tersimpan di gudang. Dalam sidak ini, petugas meminta pihak distributor untuk segera memusnahkan makanan kadaluarsa tersebut. Petugas akan memastikan stok kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula terpenuhi serta tersedia di tingkat distributor dan pasar hingga tidak memicu terjadinya kenaikan harga. Kita mau pastikan bahwa kebutuhan stok beberapa komoditas yang selama ini bisa mempengaruhi inflasi, antara lain minyak goreng, kemudian beras, kemudian gula, ya itu kita pastikan terpenuhi atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Meski harga minyak goreng, beras, dan gula masih stabil, harga sejumlah bahan pangan seperti cabai, tomat, dan bawang sudah mulai mengalami kenaikan jelang Nataru. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo.
KPU Sulsel memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Rekapitulasi ini ditargetkan rampung dalam 4 hari. Membersamai kami ulang saya sampaikan sejak 2015. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak tahun 2024. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan rekapitulasi dari 24 kabupaten dan kota berlangsung selama 4 hari, mulai 6 hingga 9 Desember. Saat ini KPU sudah menerima kotak suara dari 19 kabupaten dan kota. Sementara itu KPU juga masih menunggu kotak suara dari daerah yang menggelar pemungutan suara ulang. PKPU 17 pasal 51 ayat 4 kalau nggak salah, itu batas PSU itu 10 hari setelah pencoblosan. Jadi kalau kita berhitung dari tanggal 27, 28 kemudian ini itu batas akhirnya tanggal 7. Jadi besok batas akhir PSU. Selanjutnya semua akan ke provinsi. Jadi besok mereka sebenarnya kayak Pindrang kan sudah selesai rekapnya. Cuma karena ada PSU, makanya mereka menunggu proses PSU dulu, baru masuk ke Makassar. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub dihadiri sejumlah saksi dan pihak paslon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan, serta tim pemantau pemilu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Apa yang ada pada Sirekap. Pemungutan suara ulang atau PSU digelar di TPS 002 Kabupaten Pindrang. Sayangnya partisipasi pemilih untuk hadir pada PSU Gubernur dan Wakil Gubernur menurun jika dibandingkan pada 27 November lalu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang menggelar pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Patobong, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang. Warga kembali menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang PSU Sabtu 7 Desember lalu. Dari 476 warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya sekitar 161 orang yang menggunakan hak suaranya. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding dengan pemungutan suara tanggal 27 November lalu yang mencapai 300 lebih pemilih. Menurutnya partisipasi pemilih pada PSU ini disebabkan karena mahasiswa dan pekerja yang terdata sebagai pemilih di TPS 002 sudah kembali ke tempatnya beraktivitas. Itu sudah lumrah di setiap PSU, biasanya memang ada penurunan partisipasi pemilih, diakibatkan karena masyarakat pemilih kita, contoh kasus misalnya mahasiswa sudah waktu pulang waktu pilkada reguler kemarin dia sudah kembali ke kampus, dan ditambah para masyarakat yang bekerja dia juga sudah kembali ke tempat kerja masing-masing, sehingga tidak dapat lagi menggunakan hak pilihnya di momentum PSU ini. Pemungutan suara ulang untuk gubernur dan wakil gubernur dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kecamatan Matiro Sompe setelah ditemukan adanya pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan identitasnya. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.